Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Blitar, Bapak Murdianto. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan. Tak lupa kepada anak-anak yang Ibu sangat banggakan. Pagi ini Ibu akan memberikan literasi pelajaran informatika. Di sini sebelumnya Ibu sampaikan sedikit pepatah ya. Ke pasar membeli tiket, hari Selasa yuk literasi netiket. Anak-anak, tema kita kali ini adalah etika dalam berinternet. Ibu ulangi lagi, etika dalam berinternet. Dalam era globalisasi ini anak-anak, kegiatan internet sudah tidak bisa dibendung lagi ya. Apapun sekarang dilaksanakan dengan menggunakan internet. Nah, untuk itu kita harus mengenal apa itu etika dalam berinternet. Sama seperti halnya sebuah komunitas ya. Internet juga mempunyai tata tertib atau etika tertentu yang dikenal dengan nama netiket ya. Tulisannya NETIQUETTE atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah netiket. NETIKET. Untuk itu di Indonesia selain tata tertib sosial di internet juga diberlakukan peraturan yang disebut sebagai UU ITE atau kita sebut sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE di Indonesia ini ada pada nomor 11 tahun 2008. Yang berikutnya adalah pentingnya etika dalam menggunakan internet. Pentingnya etika dalam menggunakan internet. Yang pertama ya, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Ibu ulangi, yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda.
Berikutnya yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous atau tidak harus menyertakan identitas, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Ibu ulangi lagi. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous. Dalam arti tidak harus menyertakan identitas. Tidak harus menyertakan identitas. Berikutnya yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ibu ulangi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Ibu ulangi, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Berikutnya ya, etika dalam berinternet. Etika dalam berinternet. Yang pertama, perhatikan dalam penggunaan huruf kapital. Perhatikan dalam penggunaan huruf kapital. Nah, Ibu akan jelaskan di sini, yaitu dalam penulisan suatu informasi, penggunaan huruf kapital haruslah diperhatikan. Jangan menggunakan huruf kapital sembarangan, karena penggunaan huruf kapital yang tidak tepat dapat disalahartikan oleh para pengguna internet lainnya. Misalnya, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat mencerminkan seseorang yang sedang marah. Biasanya penggunaan huruf kapital digunakan untuk sebuah singkatan atau nama sebuah badan atau organisasi. Sebagai contoh anak-anak, kalau kita sedang melakukan chatting di WhatsApp, WA ya, itu kita chatting dengan huruf besar semua, itu bisa diartikan kita sedang marah atau ada perasaan yang tidak enak, begitu ya. Maka dari itu penggunaan huruf kapital ini harus diperhatikan. Ada lagi yang kalau kita untuk alamat email kita menggunakan huruf kecil ya. Berikutnya yang etika yang nomor 2. Hati-hati terhadap informasi yang kita terima. Hati-hati terhadap informasi yang kita terima.
Nah, Ibu jelaskan dulu ya di sini. Lewat internet kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, baik itu spam, berita hoak, dan lain-lain. Untuk itulah coba cari referensi sumber berita yang terpercaya, atau carilah sumber informasi lainnya jika kalian ingin mengetahui apakah informasi yang Anda terima itu benar atau tidak. Sebagai contoh begini anak-anak ya, kalau kita menerima berita, kita dapat kiriman berita atau share berita itu, kita usahakan kita cek dulu berita ini benar atau salah. Takutnya nanti kalau kita keburu segera share ke teman-teman kita, berikutnya ternyata berita itu hoax ya. Jadi nanti yang malu adalah kita sendiri yang telah share data itu. Maka dari itu anak-anak ya, lebih baik kita menyaring informasi yang benar dulu sebelum kita mengirimkan kepada orang lain berita tersebut. Yang ketiga ya, etika yang ketiga, penggunaan CC atau bahasanya kita carbon copy. Penggunaan CC carbon copy di email. Penggunaan CC carbon copy di email. Ibu jelaskan ya. Sebagian dari pengguna email bisa jadi orang yang awam, yang kurang paham atau jarang sekali menggunakan email. Jika orang tersebut adalah Anda, maka jangan mencantumkan nama-nama pada CC atau carbon copy pada form pengiriman email. Karena jika melakukan hal tersebut, semua orang yang menerima email Anda bisa melihat alamat-alamat email orang lain. Untuk itu, gunakan selalu BCC dalam kurung blind carbon copy agar setiap orang bisa melihat emailnya sendiri. Begitu ya anak-anak. Jadi untuk pengiriman CC ini kalau bisa tidak disertakan karena bisa memberikan alamat email orang lain kepada seseorang yang kita kirimi email tersebut. Berikutnya yang keempat, etika yang keempat adalah batasi informasi yang kita sampaikan. Batasi informasi yang kita sampaikan. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Sebagai pengguna internet yang baik, kita wajib dapat membatasi informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh disebarkan dalam internet. Yang dimaksud boleh atau tidak dalam hal ini adalah hal yang bersifat privasi individu, diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan pencemaran nama baik secara individu maupun kelompok. Karena internet dapat diakses oleh semua kalangan, hendaknya kita dapat memilah-milah informasi mana saja yang layak dan tidak untuk disebarluaskan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Nah, ini begini anak-anak ya. Kalau kamu ingin mengirim sesuatu itu dilihat dulu, dipikirkan apakah ini nanti ada yang menjadikan orang lain mungkin merasa tersinggung, terluka dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya begini, kamu mendapatkan sebuah foto terus kamu kirim dan yang kamu foto itu tidak suka kalau kamu mengirim foto itu nanti akan menjadikan rasa tidak enak dan perselisihan di kemudian hari.
Maka dari itu anak-anak hendaknya kalau misalnya kita mengirim apapun, kalau itu sifatnya pribadi, kalian bisa meminta izin kepada orang tersebut. Yang nomor 5, etika yang nomor 5 adalah hindari personal attack. Hindari personal attack. Attack tulisannya A T T A C K ya. Hindari personal attack. Ibu jelaskan dulu. Seringkali dalam forum dunia maya terdapat debat-debat antar sesama pengguna internet. Terkadang hal tersebut bisa memanas hingga kosakata yang disampaikan tidak sopan. Meski begitu, jangan sekali-kali menggunakan kelemahan lawan debat kalian sebagai senjata untuk memenangkan debat, karena hal tersebut akan menunjukkan bahwa betapa dangkalnya pengetahuan kalian. Ya. Begini anak-anak, seringkali ibu melihat di dunia maya, di media sosial terutama ya, banyak orang berdebat ya, memperdebatkan sesuatu sampai itu tadi misalnya keluar kosakata yang disampaikan tidak sopan, terus membawa nama pribadi, golongan. Nah, seperti itu saya rasa ini bisa diminimalkan ya anak-anak. Jadi nanti kalian bila bermedia sosial tolong jaga nama diri sendiri ya. Menjaga nama diri sendiri, orang tua, keluarga, guru sekolah, dan agamamu. Terus berikutnya yang etika nomor 6. Pemilihan konten internet dengan bijak. Pemilihan konten internet dengan bijak. Ibu jelaskan dulu. Dalam dunia maya atau dunia internet terdapat banyak sekali informasi-informasi yang mempunyai konten positif dan negatif. Hendaklah kita sebagai pengguna internet dapat menggunakan dengan bijak, yaitu dengan cara memanfaatkan secara positif, tidak mengakses konten yang berbau SARA, SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, beserta pornografi dan porno aksi. Begini anak-anak, saya yakin, ibu yakin kalian sudah pintar membuat konten dalam bermedia sosial ya. Ibu sudah sering melihat itu di TikTok, IG, FB, Twitter ada ya. Satu pesan dari ibu, tolong membuat konten yang baik ya, yang bijak. Terus jauhkan dari yang berbau sara, pornografi dan porno aksi. Nah, itu akan mencerminkan bahwa siapa kalian. Berikutnya yang ketujuh ya, etika yang ketujuh yaitu hak cipta. Hak cipta. Nah, hak cipta di sini anak-anak, dalam penggunaan internet hendaklah kita selalu menghargai hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Artinya, jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data dan informasi yang memiliki hak cipta. Sekarang kalau kita membuat konten anak-anak itu sudah dilindungi oleh HAKI ya, oleh HAKI. Jadi kalian mohon perhatian, jam pelajaran pertama segera dimulai. Nah, jadi kalian harus hati-hati untuk menghargai hak cipta ini ya.
Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Sudah anak-anak, materi literasi sudah selesai. Satu pesan dari Ibu, bijaklah menggunakan jarimu dalam dunia internet dan bermedia sosial. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.